Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Andika Saputra dari kelas Gedung 1, jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini tergabung bersama rekan saya ke dalam satu kelompok matematika terapan, yaitu rekan saya Muhammad Aryan Firdaus, juga dari kelas Gedung 1, D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Pada materi yang pertama, video yang pertama yang telah dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Aroyan mengenai persamaan diferensial order 2 khusus. Nah, kali ini pada materi yang kedua, video yang kedua, saya akan menjelaskan materi mengenai integral. Integral biasa disebut inverse atau kebalikan dari turunan. Jadi, integral bisa disebut juga dengan anti turunan. Kemudian teman-teman untuk integral tersendiri itu terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu integral yang umum dan integral khusus. Nah, apa sih yang membedakan antara integral umum dan integral khusus? Jadi yang membedakan antara integral umum dan integral khusus adalah di bagian pengintegralannya teman-teman. Untuk integral umum terjadi satu kali pengintegralan. Untuk integral khusus terjadi lebih dari satu kali pengintegralan. Baik itu dua kali pengintegralan ataupun tiga kali pengintegralan teman-teman. Kemudian teknik pengintegralan atau teknik penyelesaian integral terbagi menjadi empat teman-teman. Yang pertama ada teknik integral pecahan, kemudian integral eksponensial, kemudian integral substitusi, dan yang terakhir ada integral parsial atau integral perkalian. Lalu saya akan menjelaskan materi mengenai integral umum sederhana. Baik teman-teman, untuk lebih paham, mari kita menuju ke dalam contoh soal. Jadi teman-teman, sekarang kita menuju ke dalam contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama disajikan rumus integral x pangkat n dx, maka akan diperoleh hasil 1/n+1 x pangkat n plus 1 plus c. Maka di sini ada contoh soal. Apabila integral x pangkat 5 dx, maka akan diperoleh hasil 1/5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 plus c. Kemudian bisa disederhanakan lagi teman-teman menjadi 1/6 x pangkat 6 plus c. Jadi begini teman-teman, apabila integral x pangkat 5 dx, maka akan menjadi 1/5 plus 1 x 5 plus pangkat 5 plus 1 plus c. Maka akan dapat disederhanakan lagi menjadi 1/6 x pangkat 6 plus c sesuai rumus yang telah disajikan. Nah, ini adalah rumus sederhana dari integral umum. Kemudian rumus yang kedua teman-teman, di sini ada integral ax plus b pangkat n dx, maka akan diperoleh hasil 1/a dalam kurung n plus 1 dikali ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Maka di sini ada contoh soal. Apabila integral 3x plus 2 pangkat 4 dx, maka akan diperoleh 1/a-nya adalah 3, kemudian n-nya adalah 4 plus 1 dikali ax plus b-nya adalah 3x plus 2, n-nya adalah 4 plus 1 plus c. Nah, kemudian bisa disederhanakan lagi teman-teman. 1/3 kali 5 dikali 3x plus 2 pangkat 5 plus c diperoleh 1/15 dikali 3x plus 2 pangkat 5 plus c teman-teman. Nah, kita review lagi. Di sini ada rumus integral ax plus b pangkat n dx, maka akan diperoleh hasil 1/a dalam kurung n plus 1 dikali ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Di sini n adalah 4, a adalah 3, b adalah 2. Kita masukkan saja rumusnya. Nah, kemudian kita peroleh 3x plus 2 pangkat 4 dx, maka akan diperoleh hasil 1/3 kali 4 plus 1 dikali 3x plus 2 pangkat 4 plus 1 plus c. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/15 dikali 3x plus 2 pangkat 5 plus c. Gitu teman-teman.
Nah, gitu teman-teman. Jadi lalu bagaimana kalau kita menemui salah satu contoh integral dari bentuk trigonometri? Nah, integral trigonometri. Jadi perlu kita pahami teman-teman, untuk integral trigonometri itu ada konsep seperti ini teman-teman. Di sini ada sin, main sin, kemudian cos, main cos. Kemudian kita kasih arah panah searah jarum jam. Nah, lalu apa maksud dari ini teman-teman? Nah, maksudnya adalah begini teman. Apabila sin kita integralkan, maka akan menjadi main cos. Kemudian main cos kita integralkan akan menjadi main sin kita integralkan akan menjadi cos, dan cos kita integralkan akan menjadi sin. Nah, lalu bagaimana contohnya teman-teman? Nah, untuk contohnya begini teman-teman. Di sini ada integral dari x pangkat 3 plus sin dari dalam kurung 5x plus 1 tutup kurung dx. Nah, bagaimana penyelesaiannya teman-teman? Nah, kita bisa diselesaikan dengan 1/4 x pangkat 4 plus 1/5 min cos 5x plus 1 kuadrat plus c. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi 1/4 x pangkat 4 min 1/5 cos 5x plus 1 kuadrat plus c. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita review untuk integral trigonometri, kita harus memahami konsep ini teman-teman. Apabila sin kita integralkan maka akan menjadi min cos. Apabila min cos kita integralkan akan menjadi min sin. Apabila min sin kita integralkan akan menjadi cos, dan apabila cos kita integralkan akan menjadi sin. Nah, di sini ada contoh soal untuk integral trigonometri. Contoh soalnya adalah begini. Integral dari x pangkat 3 plus sin dalam kurung 5x plus 1 dx adalah, nah kita peroleh ini 1/4 x pangkat 4. Kenapa 1/4 x pangkat 4? Nah, ini dari asalnya dari ini teman-teman, x pangkat 3. Sesuai yang ini, yang pertama ini tadi teman-teman, seperti ini. Nah, jadi sesuai rumus tadi yang menggunakan x pangkat n, jadi di sini 1/n plus 1 x pangkat n plus 1, kemudian plus 1/5, asalnya dari 5x ini teman-teman. Nah, kemudian main cos, kenapa bisa menjadi main cos? Kita mengingat konsep yang awal tadi teman-teman. Apabila sin kita integralkan akan menjadi main cos. Nah, di sini kan sin, berarti kita integralkan menjadi main cos. Nah, kita masukkan di sini 5x plus 1 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di sini dalam sebelum pengintegralan pada soal adalah pangkatnya pangkat 1. Pangkat 1 itu adalah n. Jadi n plus 1 adalah 2. Nah, kemudian plus c. Nah, dari ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Untuk tandanya 1/4 x pangkat 4 min 1/5 kali cos 5x plus 1 kuadrat plus c. Nah, jadi begitu teman-teman, salah satu contoh dari integral umum yang sederhana, baik dengan rumus sederhana maupun kita menemui integral trigonometri dalam bentuk begini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran mengenai matematika terapan. Dari video pertama mengenai persamaan diferensial orde 2 khusus yang telah disampaikan oleh rekan saya Muhammad Aroyan Firdaus, dan juga video materi yang kedua mengenai integral yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.